Shalom Bapak Ibu. Selamat sore. Kami segenap majelis GKJ Jemaat Kepanjen mengucapkan selamat datang, selamat sore, selamat mengikuti dan melaksanakan ibadah Kamis Putih. Dan kepada warga tamu yang mungkin ikut ibadah pada sore hari ini, kami ucapkan selamat datang dan berkati. Baik Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan, sebagai pembuka ibadah kita akan dengarkan panggilan firman Tuhan dari Yesaya pasal 55 ayat 6 hingga ayat 7a. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan pujian yang berjudul Jadikan Hatiku Istana Cintamu. Kita nyanyikan 2 kali. Bapak
sejati adalah kegelapan. Kita diajak untuk memeriksa diri kita sembari menelusuri malam saat Yesus dipisahkan dari murid-muridnya. Kepada murid-muridnya saat itu, Yesus berkata, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala, dan kawanan domba itu akan tercerai-berai." Matius 26 ayat 31. Adakah kita didapati seperti Petrus yang dengan segera berkata, "Biarpun mereka semua terguncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak"? Atau kita dengan jujur mengakui kegagalan dan keberdosaan kita, dalam penyesalan kita mengakui perbuatan-perbuatan gelap kita, dan kita berserah kepada belas kasih Tuhan. Semoga Tuhan berkenan menerbitkan cinta kasih yang membawa pengampunan bagi kita bagai secercah sinar di tengah kegelapan. Bersama kita pujikan Kidung Jemaat nomor 25, Ya Allah. Umat yang dikasih oleh Tuhan, lilin telah dinyalakan dan ada di tengah-tengah kita. Tanda sang terang dan cahaya yang abadi hadir dalam kehidupan kita. Marilah kita menghayati pemaknaan iman kita dalam rangkaian masa raya Paskah, secara khusus dalam Kamis Putih. Kita bersama-sama masuk di dalam ibadah dan kita mengucapkan pengakuan yang demikian. Ibadah kami pada saat ini kami alami dan kami lakukan hanya berlandaskan kepada keyakinan dan iman percaya kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang setia memelihara seluruh ciptaannya dan menjaga merawat tetap berada pada jalan keselamatan yang kekal. Allah adalah Allah yang Maha Baik, yang hadir di dalam kasih dan karunia Kristus Yesus. Salam kasih dan anugerah dari Allah Bapa dan sukacita terang surgawi dari Yesus Kristus
hadir di tengah-tengah hidup kita. Amin. Umat disilakan. Umat yang dikasihi Tuhan, rangkaian pemaknaan kita di dalam masa raya Paskah telah tiba di dalam rasa syukur sukacita kita terwujud dalam ibadah Kamis Putih. Kamis Putih memperingati malam yang sangat berkesan di antara Yesus dengan para muridnya. Para murid memiliki kesempatan untuk makan perjamuan Paskah bersama dengan Yesus, sekaligus mendapatkan perintah baru untuk saling mengasihi. Tetapi malam itu juga menjadi malam yang kelam dan mencekam, karena tidak lama lagi Yesus sang terang itu ditangkap dan disalibkan. Tepat seperti apa yang Yesus pernah nasihatkan sebelumnya. Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu. Selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak Tuhan. Kamis Putih mengajak untuk melihat bahwa dalam hidup kita ada dimensi kegelapan dan juga ada dimensi terang. Bagaimana kita memaknai dalam terang surga yang sudah kita terima, kita bisa menjaga, merawat dan juga menggunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita terus diajak untuk bertobat, kita terus diajak untuk memaknai hidup baru dan kesempatan serta terang yang abadi ada di tengah-tengah kita. Kita menyambut panggilan Tuhan, ajakan hidup baru ini dalam penderasan Mazmur pasal 116. Umat saya undang untuk berdiri. Nanti kita, Bapak Ibu nanti menyanyikan pesannya saja untuk Pasal 1 sampai selesai akan dinyanyikan oleh kantor. Mendengarkan
ketika kita memohon Allah menjaga dan juga memperhatikan serta mengingatkan apa yang menjadi permohonan kita, sebenarnya apa yang kita tampakkan di hadapan Allah? Apakah kita setia sekata dengan kebenaran sabda Tuhan? Kita akan masuk ke dalam layanan sabda pusat ini, dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Ibu, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa. Di dalam keremangan senja yang akan masuk di dalam kegelapan malam, itulah lambang kehidupan kita sebagai manusia. Tentu di dalam perjalanan hidup kita banyak sekali dosa-dosa, kesalahan yang kita lakukan, baik kepada keluarga, pada sesama, terlebih-lebih pada Tuhan. Dan ketika hidup kita di dalam kegelapan, kita masuk dalam tenebrai, hidup kita dalam kegelapan, maka ketika kita bersandar harap kepada Tuhan, mohon pengampunan Tuhan, yakin dan percaya Tuhan akan memberikan secercah sinar pengampunan dan pengharapan untuk keselamatan. Ya Tuhan, di rembang petang malam hari ini, ketika kami semuanya sudah menyelesaikan segala aktivitas kami, segala kegiatan kami masing-masing di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha-usaha kami, pada malam hari ini kami akan bersama-sama bersujud syukur di hadapan-Mu di dalam ibadah Kamis Putih ini. Kami menyerahkan perjalanan hidup kami yang gelap, yang penuh dengan dosa-dosa. Kiranya Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Malam hari ini kami juga akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami, berilah roh kasih, roh pengertian, sehingga kami boleh mengerti apa kehendak Tuhan melalui firman-Nya pada malam hari ini. Sehingga kami boleh mengerti, boleh kami menghayati, dan boleh kami melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami tidak hanya sebagai pendengar, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Pendeta Widi Kurnianto yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian juga anak-anak-Mu, berilah roh pengertian, sehingga kami boleh mengerti apa kehendak Tuhan melalui firman-Nya pada malam hari ini. Kami menyerahkan ibadah Kamis Putih pada malam hari ini dari awal hingga selesainya hanya di dalam kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya kepadamu kami berserah dan mohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Haleluya. Amin. Inilah permulaan Injil Kristus.
Umat saya undang untuk berdiri. Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 tertulis demikian bagi kita. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka yang mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya, lalu berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Yang berbahagia ialah mereka menginginkan firman Allah dan yang setia memeliharanya." Umat disilakan. Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara. Kembali kita berada dalam pemaknaan rangkaian masa raya Paskah yang telah kita awali sejak Minggu Transfigurasi pada tanggal 11 Februari tahun 2024 yang lalu, hampir 1,5 bulan yang lalu. Dan sekarang kita akan berada pada salah satu puncak yang seringkali kita sebut sebagai Pekan Suci, khususnya Tri Hari Suci yang kita awali dalam rangkaian Kamis Putih. Proses masa raya Paskah itu adalah proses yang panjang, Bapak Ibu, hingga nanti akan berakhir paling tidak pada Minggu Trinitas pada tanggal 26 Mei tahun 2024. Kurang lebih 3 bulan kita dalam rangkaian masa raya Paskah.
Minggu kemarin kita berada dalam pemaknaan Minggu Palma. Dan salah satu hal yang saya tegaskan, saya tekankan adalah Minggu Palma itu berisi banyak keterlibatan orang-orang yang ikut ambil bagian dalam arah-arahan dari wilayah Betfage, Bukit Zaitun menuju ke kota Yerusalem. Orang banyak. Dan salah satu poinnya ada unsur spontanitas. Memang ada 2 murid yang diajak, disuruh oleh Yesus untuk menjadi keledai dia. Tetapi bagaimana kita melihat akhirnya banyak orang mengambil ranting hijau dipasang di dalam rute perjalanan Yesus ke arah Yerusalem. Keterlibatan orang banyak dan sekaligus unsur spontanitas. Semuanya meluap-luap. Tetapi sedikit berbeda Ibu Bapak kalau kita kemudian membaca kisah di Kamis Putih. Kalau nanti Ibu Bapak membaca dalam Injil Sinoptik, itu akan tampak jelas di mana lokasi ini terjadi. Pembasuhan kaki dan juga perjamuan yang terakhir Yesus dengan para murid. Ada Injil yang mencatat bahwa peristiwa pembasuhan kaki ini terjadi di salah satu rumah dan terjadi di lantai atas. Dipersiapkan. Kemudian kalau kita lihat siapa yang dibasuh, tidak semuanya pada saat itu. Ada unsur, kalau dalam bahasa saya, semacam eksklusivitas. Ada kekhususan, ada sosok-sosok yang diutamakan untuk merasakan kedekatan dengan Yesus. Dan ini yang kita baca. Dipersiapkan tempatnya, kemudian Yesus seakan-akan juga memang sudah merancang karena dia sudah tahu bahwa waktunya sudah tiba, maka dia harus menunjukkan pengajarannya dalam posisinya sebagai guru dan juga sebagai Tuhan. Harus ada sesuatu yang ditunjukkan untuk diingat oleh para muridnya, yang kemudian kita kenal dengan istilah pembasuhan. Yesus mengajak muridnya untuk mengikuti apa yang dilakukan. Nah, Ibu Bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang menarik ketika kita bicara tentang pembasuhan kaki, yang nanti pun juga akan kita lakukan dan kita alami. Pada satu titik, saudara, Yesus tahu siapa yang akan dibasuh kakinya oleh dia. Yohanes mencatat Petrus seperti itu, Yudas seperti itu, tapi Yesus tetap membasuh. Yesus tahu bahwa dalam pola pikir, keadaan, apa-apa yang sedang dipikirkan, yang sedang diharapkan oleh para muridnya. Petrus tadi sampai bilang, kalau begitu jangan hanya kakiku, seluruhnya. Dalam keseluruhan hidup para murid, Yesus menyatakan tidak semua kamu bersih. Yesus itu perso keberadaan para murid, tetapi Yesus tetap menjalankan apa menjadi penanda kasih, membasuh kaki para murid. Bahkan kalau Bapak membaca sampai pada bagian ayat-ayat bawahnya, itu akan ada yang mengangkat tumit kepada Yesus dan seterusnya. Tapi Gusti Yesus tetap membasuh kaki para murid. Keberadaan para murid yang apapun, bagaimanapun situasinya, Gusti Yesus nanti menerimanya. Kalau saya boleh bertanya, Ibu Bapak, dalam prosesi pembasuhan kaki nanti, Ibu Bapak ingin membasuh kaki siapa? Ingin membasuh kaki siapa?
ingin dibasuh oleh siapa? Coba lihat. Gusti Yesus tidak memandang siapa, tapi dia mengedepankan kasih. Apa itu tompo? Semuanya diterima dengan harapan dan ajakan kayak kepada Petrus, kamu sudah baik, kamu akan ada kesempatan untuk menjadi baik seluruhnya. Kita bicara tentang kedekatan dan kelekatan. Para murid dengan Gusti Yesus itu dekat, kemana-mana berada dan berjalan bersama-sama, dekat. Tapi apakah batinnya juga lekat, erat? Dalamnya laut bisa hidupkan baik, dalamnya hati dekat, tapi mungkin tidak lekat. Relasi Yesus dengan para muridnya pernah berada pada posisi seperti itu. Murid itu tidak melekat utuh dengan Gusti Yesus, tetapi Gusti Yesus tetap menerima. Dan ini menjadi salah satu poin dalam relasi kita, khususnya menjaga, merawat kebersamaan hidup jemaat. Kita bisa menjadi sangat dekat Bapak Ibu dalam radius, dalam lokasi, tapi jangan-jangan hati kita tidak saling lekat. Jangan-jangan kita menjadi satu entitas yang berbeda, yang tidak utuh gilik. Jangan-jangan kita ini hanya ada dekat tetapi tidak lekat. Jangan-jangan kita ini seperti rel kereta api, bersebelahan tetapi tidak pernah ketemu ujung. Gusti Yesus memberikan pengajaran kepada kita. Kalau kita dekat, lekatkanlah hati, pikiran, perasaan, dan iman kita. Sebab itulah bekal kita, modal kita menghadapi dinamika hidup yang berkesan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini coba mari kita lihat lagi. Kira-kira bagaimana perasaan ibu bapak ketika nanti dibasuh dan dibasuh? Adakah perasaan saling mengasihi? Ataukah ya biasa-biasa saja? Ataukah kenapa aku dibasuh oleh orang itu? Kita mengawali dalam rangkaian Kamis Putih ini. Ibu bapak yang berada pada satu kelompok saling membasuh. Kita memulai kelekatan kita dalam kedekatan antara kelompok di lingkungan kita. Saya berharap ini akan menjadi fondasi kita untuk menjaga kedekatan dan kelekatan kita antara anggota Pasaman ini, jemaat ini lebih menyeluruh. Mari Bapak yang dekat ini juga melekat. Yang dekat ini pun juga harus saling mengasihi. Kita teladani Yesus. Kita ikuti perintah kasih. Kita ikuti ajakannya untuk menerima segala sesuatunya untuk kebaikan dan pertumbuhan kedewasaan iman kita. Selamat berproses itu Bapak. Kita dekat dan juga melekat. Kristus mengasihi kita. Amin. Satu bagi kita.
kita memperjuangkan kebersamaan kita bersama-sama menjadi istana cinta bersama dengan Kristus. Jadikan hatiku istana cinta.
biarlah kita semua saling mengasihi. Tuhan memberkati kita. Kita bersama berdoa. Ya Tuhan, kami berulang mengucapkan dalam kata-kata juga dari hati kami. Kami ingin menjadikan hati kami sebagai istana yang penuh dengan cinta milik Tuhan. Kami melatih dan mendidik diri kami untuk semakin dekat dengan Kristus, lekat dalam karya keselamatannya. Ya Tuhan, malam ini dalam rangkaian pemaknaan Kamis Putih, kami diajak untuk melihat lagi Kristus yang menerima semua umat, Kristus yang menyelamatkan semua manusia, Kristus yang menerima manusia apa adanya, Kristus yang menerima manusia dengan segala proses dan kehidupannya, Kristus yang tetap menghendaki seluruh umatnya menuju kepada kesempurnaan. Kami belajar dari Kamis Putih ini. Kami belajar untuk menerima, kami belajar untuk mengasihi, kami juga belajar untuk mengampuni. Ya Tuhan, ketika tangan kami bersentuhan dengan kaki saudara kami, ketika kaki kami bersentuhan dengan tangan saudara kami, disitulah kami berproses untuk bisa saling melayani. Kami ingin meniru Kristus. Malam ini kami berdoa untuk kehidupan kami di masa depan, sebagaimana Engkau telah menyertai dalam waktu-waktu yang telah kami alami. Kami pun juga terus menaruh pengharapan bahwa masa depan kami akan menjadi lebih baik. Kami mengakui dosa dan kelemahan kami. Kami mengakui tentang kedegilan hati kami. Kami mengakui ketidaktahuan kami. Kami mengakui liciknya hidup kami. Ya Tuhan, biarlah kami semakin disempurnakan. Kami mohon Kamis Putih menjadi awal kami semakin menunjukkan kedekatan dan kelekatan kami sebagai satu saudara dalam iman di dalam Kristus di jemaat ini. Rangkaian Trihari Suci telah kami alami dalam Kamis Putih. Kami besok akan juga melanjutkan dalam pemaknaan iman dalam rangkaian Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan sukacita kami dalam Minggu Paskah Kebangkitan Kristus. Biarlah kami semakin mampu menjadi hamba Tuhan yang setia. Allah baik, kami mendoakan semangat, tekad, dan juga pengharapan dalam keluarga kami. Ketika kami tadi saling membasuh, di situ kami meneguhkan, kami saling menguatkan. Kami juga saling membasuh dan meneguhkan dalam lingkup kelompok, dalam lingkup jemaat ini, biar menjadi bekal untuk menata masa depan jadi lebih baik. Kami doakan untuk pekerjaan kami doakan untuk kesehatan tubuh kami doakan untuk kedewasaan iman kami. Biarlah kami semakin bertumbuh, kami semakin bertambah di dalam kedewasaan. Kami doakan makna kami seperti juga berarti tidak hanya untuk diri kami, tetapi juga untuk siapapun yang berjumpa dan berinteraksi dengan kami. Kami adalah pembaharu, kami adalah sosok-sosok yang membawa cinta kasih Tuhan untuk bisa dirasakan oleh semua ciptaan. Kami bersyukur untuk Kamis Putih ini, dan sudah kami wujudkan salah satunya dalam bentuk persembahan. Tuhan berkenan menguduskannya, sehingga ini pun akan menjadi sarana dalam mendukung rangkaian proses pewartaan kasih Kristus di muka bumi ini. Kami mohon ampun jikalau
jikalau dalam hidup kami, dalam ibadah ini masih terselip dosa dan kesalahan, biarlah kami semakin diampuni dan juga mampu mengampuni. Allah Maha Baik, inilah suruh doa kami. Di dalam nama Kristus, kami mengaturkan doa ini. Kristus yang telah mengajarkan kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, umat yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita tadi mengawali proses pembasuhan kaki dalam bentuk simbol api yang dipadamkan, dalam simbol Alkitab yang tertutup, dalam simbol api yang tidak menyala lagi, dalam simbol sabda yang tidak lagi terbuka untuk kita. Semuanya dalam temaram lampu yang tidak terang. Ini menjadi penanda bahwa ketika kita berada dalam ketidaktahuan, ketika kita berada dalam kegelapan, ketika kita berada dalam ketidakpastian akan masa depan, apa yang perlu kita lakukan lebih dahulu? Rendahkanlah hati kita, tunjukkan semangat untuk saling melayani, untuk saling meneguhkan, dan juga untuk saling mengampuni. Kita adalah hamba Tuhan yang diajak untuk berjuang menuju kepada terang yang abadi. Tuhan, sampai berapa kali? Mari kita nyanyikan. tetapi dia juga yang dikenal menyangkal Yesus. Dia yang tampak gagah tetapi menjadi sosok yang menjadi pecundang. Tetapi itulah hidup. Tinggal bagaimana kita kemudian melihat Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk meraih masa depan, untuk bangkit dan menjadi lebih baik.
ketika kita mohon ampun kepada Tuhan, di situ Tuhan menunggu kita, mengarahkan kepada kemuliaan surga. Saudara, dalam Kamis Putih kita diajak untuk mengingat tentang Petrus dalam cahaya api Petrus. Yohanes pasal 14 ayat 10. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan tembak kanannya. Nama hamba itu Malkus. Yohanes 18 ayat 18. Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Yohanes pasal 18 ayat 25 sampai 27. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Apakah Petrus tetap berada dalam kegelapan hatinya? Tidak. Yesus memberikan kesempatan untuk bangkit lagi, mengawalinya menjadi lebih baik dan menjadi pewarta Kristus yang setia. Saudara, cahaya untuk kita telah tersedia, lilin telah menyala, dan Alkitab pun akan terbuka untuk kita. Cahaya Tuhan tersedia untuk kita. Raihlah tekad hidup menjadi lebih baik. Kamis Putih saat ini, hati kita pun menjadi putih bersih, layaknya hal-hal indah di hadapan Kristus. Saya hendak umat untuk berdiri. Kita akan melanjutkan hidup kita. Kita menjadi pewarta, membawa terang untuk sesama. Kita mohon berkat kepadanya. Kasih dan sukacita, terang dan keselamatan yang abadi, hikmat dan kesukacitaan, dalam nama Allah Bapa yang hadir dalam karya kuasa Yesus, yang membimbing melalui kuasa Kudus, menyertai tekad kita untuk menjadi hidup lebih baik, mulai saat ini hingga keabadian nanti. Amin. Tinggal serta Tuhan, mari kita pujikan KJ 329.
Amin. Bapak Ibu, ada beberapa informasi bahwa sepulang atau mengundurkan diri dari tempat ibadah ini, umat dimohon untuk tidak ramai, situasinya keluar harus hening. Dan kita dari Majelis Jemaat dan Bapak Pendeta akan masuk di dalam konsitoris, akan melakukan doa. Untuk diketahui bahwa besok adalah Jumat Agung, dress code-nya adalah merah. Kemudian Sabtu sunyi jam 18, dress code-nya hitam. Kemudian untuk perjamuan kudus hari Minggu jam 5 pagi, dress code-nya putih. Kalau besok ibadahnya Jumat Agung jam 8 pagi, dilayani oleh Bapak Pendeta, gabung pepantan akan juga ada di Jemaat Panjen ini. Terima kasih. Sugeng Gibaran, Tuhan memberkati. Amin.